Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saiful Rahman, kelas TM 21B, masih seputar teknik pengukuran. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem akuisisi data atau Data Acquisition System, atau disingkat DAS. Nah, berbicara tentang dunia industri, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak terlepas dari sistem pengukuran. Untuk melakukan pengukuran itu dibutuhkan alat, itu namanya instrumen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa instrumentasi adalah merupakan alat dan paranti atau device yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan sebuah sistem yang lebih besar dan kompleks. Instrumen ini berperan sebagai alat pengukur, meliputi instrumentasi survei, instrumentasi statik, instrumentasi pengukuran suhu, dan lain sebagainya. Nah, dalam instrumen ada yang namanya sistem instrumentasi. Nah, ini adalah untuk melakukan pengukuran dengan proses penyimpanan lalu mengolahnya itu menjadi hasil pengukuran. Nah, untuk menyimpan dan mengolah hasil pengukuran tersebut dibutuhkan proses. Nah, proses ini dilakukan dengan cara mengkonversi sinyal yang dihasilkan dari pengkondisi sinyal sehingga menjadi nilai yang diharapkan atau yang kita inginkan. Nah, lalu apa itu sistem akuisisi data atau Data Acquisition System atau disingkat tadi DAS. Nah, akuisisi sistem dalam sensor adalah proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik yang tadinya berupa data analog kemudian dikonversi ke besaran listrik atau data digital, atau bisa disebut sebagai analog to digital converter atau disingkat ADC, maupun digital to analog converter atau DAC. Nah, untuk mengukur dan mencatat sinyal yang diperoleh dari sistem akuisisi data tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah sinyal yang berasal dari pengukuran langsung besaran listrik seperti tegangan AC dan DC, frekuensi, tekanan. Nah, itu dapat diperoleh dari komponen elektronika. Yang kedua bisa dilakukan dengan sinyal yang berasal dari transducer seperti strain gate, thermocouple, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal terkait sistem akuisisi data itu ada yang namanya konverter, sinyal analog dan sinyal digital. Lalu apa itu konverter? Nah, ini konverter sebuah alat, yaitu untuk mengubah informasi yang berupa analog atau yang biasa diperoleh dari besaran listrik, ini bisa menjadi besaran digital atau discrete dan sebaliknya, ini dapat mengubah informasi dari digital ke dalam bentuk analog atau sinyal analog. Yang kedua adalah sinyal analog. Nah, sinyal analog itu apa? Adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Nah, gambar ini menunjukkan bentuk sinyal gelombang analog. Yang ketiga adalah sinyal digital. Nah, sinyal digital itu adalah data yang berbentuk gelombang pulsa atau kode yang dapat mengalami perubahan bentuk sinyal secara tiba-tiba
dan memiliki besaran 0 dan 1. Gambar ini bisa menunjukkan, nanti saya akan menunjukkan gambar sebuah diagram tentang sistem akuisisi data. Nah, dalam diagram itu ada transducer. Nah, transducer ini yang digunakan untuk mengubah parameter pieces menjadi listrik, besaran listrik gitu. Yang kedua ada namanya pengkondisi sinyal. Nah, pengkondisi sinyal ini digunakan sebagai penunjang atau penunjang untuk transducer atau rangkaiannya itu dapat memberikan daya eksitasi rangkaian, imbang, dan elemen kalibrasi. Nah, yang ketiga adalah scanner. Nah, scanner ini scanner dan multiplexer. Nah, ini digunakan untuk menerima masukan sinyal analog dan menghubungkan ke atas pencatat secara beruntun. Yang keempat ada pengubah sinyal atau signal converter. Nah, ini bisa digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk yang dapat diterima oleh pengubah analog ke digital. Berikutnya yang kelima adalah mengubah analog ke digital atau A/D yang digunakan untuk mengubah tegangan analog ini menjadi bentuk besaran digital yang sesuai. Yang keenam adalah perlengkapan tambahan yang terdiri dari instrumen yang berperan untuk memprograman sistem dan pengolah data digital. Nah, yang berikutnya ini adalah analog to digital converter. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ADC adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat mengubah besaran analog menjadi besaran digital pada setiap sensor yang berbasis microcontroller. Nah, diperlukan adanya rangkaian ADC untuk mengubah sinyal yang diterima oleh sensor untuk menjadi besarannya itu digital agar sinyal dapat dikonversi dan terbaca microcontroller. Seperti diagram di sini ya, nanti saya akan sertakan diagram tentang DAC tersebut. Nah, di sini terdapat kecepatan sampling. Nah, kecepatan sampling itu adalah kecepatan suatu ADC yang menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu pada waktu tertentu. Nah, kecepatan sampling ini biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SPS. Nah, yang kedua adalah pencuplikan sampling. Ini dikonversi suatu sinyal waktu kontinu menjadi suatu sinyal waktu diskrit yang diperoleh dengan mengambil cuplikan atau sampling sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Kecepatan sampling rendah, kecepatan sampling tinggi. Nah, ada 3 langkah konversi analog ke digital. Yang pertama adalah sampling, itu pencuplikan. Yang kedua adalah kuantitas, dan yang ketiga adalah
pengkodean. Nah, kalau yang pertama itu kan sampling. Nah, dalam sampling itu apa namanya ya, berperan atau suatu proses mengambil data sinyal kontinu analog untuk setiap apa namanya ya, periode tertentu atau per detik yang nantinya akan diubah ke sinyal diskrit. Nah, berikutnya ada kuantitas. Nah, kuantitas ini adalah konversi sinyal yang bernilai apa namanya ya, yang bernilai kontinu waktu diskrit, nah menjadi sinyal digital bernilai diskrit, sehingga proses pengkuantitas pada cuplikan itu akan menunjukkan deret cuplikan yang terkuantitasi. Nah, yang ketiga adalah pengkodean. Nah, pengkodean ini adalah proses mengubah suatu besaran tertentu ke dalam bentuk yang lain. Nah, yang bisa dikenali proses pengkodean pada ADC yaitu untuk menetapkan bilangan biner pada tetap di tingkatan kuantitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.